Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, merupakan kesempatan yang indah pada saat ini kita boleh berjumpa kembali. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan pada saat ini. Saya ajak kita berdiri bersama-sama. Mari kita akan berdoa dan tunduk kepala. Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya tapi kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta lawatan kuasa Roh Kudus curahkan atas kita sementara kita beribadah pada pagi hari ini. Amin. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kembali kepadamu pada kesempatan ini karena penyertaan Tuhan dan kasih setia Tuhan sehingga kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Engkau yang selalu menjadi pertolongan bagi kami dalam setiap keadaan, karena Engkaulah selalu nyata dalam kehidupan kami. Itu sebabnya pagi hari ini kami mau datang dengan segenap hati kami. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, menyembah Tuhan dan mendengarkan suara-Mu. Karena itu Tuhan, mari Engkau lawat setiap kami. Urapi hamba-hamba-Mu, bahkan juga urapi setiap jemaat-Mu. Sehingga setiap kami boleh merasakan persekutuan yang indah dan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Saat ini kita mau datang ke hadirat-Nya, kita mau mencari Tuhan. Karena kita memerlukan Tuhan, kita tidak dapat jalan sendiri. Mari kita angkat pujian, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kita katakan lagi, kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlu
1 minggu ini telah kita lewati bersama Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Tuhan selalu memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Kita mau angkat pujian bersamamu Bapa, ku lewati semua.
Mari kita berdoa bersama-sama. Benar Tuhan, apabila kami bersama dengan Engkau dan Engkau bersama dengan kami akan mampu melewati segala sesuatunya. Meskipun kami diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, pergumulan, dan masalah hidup, tetapi kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami, sehingga kami tetap menang dan kami akan muncul sebagai pemenang di dalam perjalanan iman kami. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Dan kini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Engkau urapi pakai bibir mulutnya, sehingga setiap apa yang disampaikan itu berasal dari Tuhan, yang akan mengajar kami, menegur kami, menasihati kami, dan membimbing kami. Sehingga firman-Mu itu menjadi pedoman dalam hidup kami hari demi hari. Kami menyerahkan juga untuk setiap jemaat, mengurapi mereka, sehingga mereka dapat mengerti dan memahami, serta mampu melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Shalom. Lama nggak ketemu. Hari ini kita bertemu kembali, walaupun hanya secara online. Tapi saya percaya bahwa kita semua dalam kondisi yang baik-baik saja. Baiklah Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sesuai dengan firman Tuhan, tema yang kita diberikan pada minggu ini, saya ajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk membaca dari firman Tuhan di dalam Kitab Keluaran pasal 33. Kitab Keluaran pasal 33, saya akan bacakan beberapa ayat. Nanti setelah itu kita akan berdoa setelah itu. Keluaran 33 ayat 1 sampai yang keempat, yang pertama. Begini firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub demikian. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Sebab engkau ini bangsa yang tegak tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Kemudian ayat 7-11. Ayat 7-11 berbunyi demikian. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan jauh dari perkemahan dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka, masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Ayat 11, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara pada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Kemudian ayat 14 dan 15, ayat 14 dan 15 berbunyi demikian. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Ayat 15 berkata demikian, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kemudian ayat 18 berbunyi demikian, tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Kita kemudian buka Keluaran 34, satu pasal setelahnya, kita akan baca ayat 2 dan 3, berbunyi demikian, bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai, berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing, domba, dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Kemudian ayat 5, 6, dan 8. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan berlewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan,
Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya. Segeralah Musa berlutut ke tanah lalu sujud menyembah. Terakhir ayat 28 dan 29 dari pasal 34 berbunyi demikian. Ayat 28 dan 29. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air, dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya, oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Mari saya ajak kita semua untuk berdoa menyambut firman Tuhan ini. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau sendiri berbicara pada kami. Urapi hamba-Mu yang berbicara ini supaya sungguh apa yang diucapkannya berasal dari Engkau. Bikin pengertian yang jelas Tuhan. Tolong supaya hamba-Mu bisa menyampaikannya dengan bahasa yang mudah dimengerti. Dan biarlah umat-Mu, jemaat-Mu sungguh-sungguh dikuatkan, diteguhkan, dan ditegur bahkan Tuhan melalui firman pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebagai awal dari perenungan dari firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk menyaksikan satu video. Nanti setelah itu saya akan sampaikan firman Tuhan. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Oh, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Ini doa kami Bapa. Bersama-sama kami berkata, berjalanlah dengan kami, dan tetap bercakap-cakap dengan kami, melewati hari-hari hidup kami ke depan. Kami tidak jalan sendiri. Kami tahu Tuhan Yesus, Engkau selalu beserta kami, sampai selama-lamanya. Nah, Engkau tak besertaku, tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Tuhan. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Oh, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari-hari ini rasanya buat kita tuh sangat tidak enak. Di tengah-tengah situasi yang COVID ini, rasanya hati kita tuh sangat tidak menentu. Beberapa teman saya di kantor ada yang betul-betul sebegitu ketakutannya di tengah-tengah COVID ini, karena banyak orang-orang sekitarnya kena atau bahkan meninggal.
Bahkan saya sendiri, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di satu titik pernah ketakutan. Kenapa? Karena saya sempat dekat sekali dengan satu staf yang dia positif COVID. Jadi kita jadi kepikiran, jadi cemas, jadi takut. Belum lagi dengan akibat dari COVID ini. Ekonomi turun drastis, ekonomi kemudian bisa jelek sekali, PHK terjadi di mana-mana, keuangan kita morat-marit. Oh, banyak sekali yang terjadi di tengah-tengah COVID ini. Kita jadi gelisah, kita jadi takut, kita jadi khawatir apa yang akan terjadi dengan hidup kita gara-gara COVID ini. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tema yang diberikan pada kita pada minggu ini, pada bulan ini begitu pas. Dekat padamu, dekat pada Tuhan, ya, dekat pada Dia, dan jadilah tenang, menjadi tenang. Nah, kita mau belajar dari apa yang tadi kita baca, bagaimana kita dekat sama Tuhan, kita menjadi tenang ketika ada masalah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, video yang tadi kita dengarkan, yang kita lihat, itu berasal dari apa yang tadi kita baca. Keluaran 32, 33, dan 34. Kisahnya dimulai daripada Keluaran 32, ketika Musa ada di Gunung Sinai dan selesai mendapatkan 10 perintah Allah. Dan kemudian Tuhan berbicara sama dia. Musa, lihat itu. Orang Israel di bawah sana sedang berbuat dosa. Mereka bikin patung lembu emas dan menyembahnya. Karena itu Musa, aku tidak hancurkan, aku tidak musnahkan orang Israel ini, dan aku akan bikin satu umat baru dari engkau, Musa. Musa kaget begitu mendengar hal tersebut, dan kemudian dia berusaha melunakkan Tuhan, berusaha memperlembut hati Tuhan, dan bilang, Tuhan jangan, Tuhan jangan. Dan akhirnya Tuhan lembut hatinya dan tidak jadi memusnahkan orang Israel. Musa kemudian turun dari Gunung Sinai, dan ketika dia akhirnya melihat apa yang dilakukan oleh orang Israel, gantian Musa yang marah. Oh, dia begitu marah melihat apa yang dilakukan oleh orang Israel dan Harun secara khusus. Karena itu kemudian dia hancurkan kedua loh batu yang dia bawa dari Gunung Sinai. Dia hancurkan patung lembu emas itu, dan dia suruh orang-orang Lewi untuk membunuh orang-orang yang sudah menyembah patung lembu emas itu. Pada hari itu, 3.000 orang Israel mati terbunuh. Dan kemudian Musa bilang sama Tuhan, Tuhan, orang Israel ini sudah berdosa. Ampuni mereka, Tuhan, ampuni mereka. Kalau Tuhan tidak berkenan, baiknya aku saja yang dihapuskan dari kitab kehidupan. Tapi Tuhan bilang, enggak Musa, enggak. Aku hanya hukum orang yang berdosa. Tapi orang yang tidak berdosa, orang yang sungguh-sungguh setia, aku akan setia. Itu latar belakang di kitab Keluaran 32. Dan kemudian kita baca tadi di ayat yang pasal yang ke-33. Apa yang terjadi kemudian? Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tolong perhatikan baik-baik, karena nanti saya akan banyak bilang perhatikan, karena kisah ini begitu menariknya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Apa yang terjadi setelah pasal 32 tadi? Pasal 33 tadi kita baca dibuka dengan kata-kata gini. Tuhan bilang sama Musa, Musa, sekarang bawa orang Israel, orang yang sudah bangsa yang sudah kamu bawa dari Mesir ini. Aku akan bawa mereka ke tanah Kanaan. Aku akan buat mereka menguasai tanah Kanaan. Aku akan halau musuh-musuh mereka. Aku akan halau bangsa-bangsa sekitar yang menguasai tanah Kanaan. Aku akan berikan tanah Kanaan itu, tanah yang berlimpah susu dan madunya, sesuai dengan janjiku kepada mereka. Lihat Bapak, Ibu, Saudara sekalian, perhatikan. Janji kesetiaan Tuhan tidak bisa dikalahkan oleh ketidaksetiaan oleh orang Israel. Walaupun orang Israel tidak setia sama Tuhan, Tuhan tetap setia pada janjinya. Itu pelajarannya, saudara-saudara. Bahwa Tuhan tetap setia. Nah, masalahnya apa, saudara? Masalahnya adalah setelah itu Tuhan ngomong, engkau Israel ini akan dipimpin oleh seorang malaikatku. Aku tidak lagi ada di tengah-tengah mereka. Aku tidak akan bisa lagi memimpin mereka. Kenapa? Karena orang Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk. Kalau aku ada di tengah-tengah mereka, mereka akan mati. Dan itu begitu menggetarkan oleh orang Israel. Begitu menakutkan tadi kita baca. Orang Israel gemetar, takut, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kenapa? Ini aneh. Bukankah janji Tuhan tetap ditepati? Bukankah tanah Kanaan tetap dikasih sama mereka? Bukankah orang-orang atau bangsa-bangsa yang menguasai tanah Kanaan tetap akan dihalau? Musuh-musuh akan tetap dikalahkan. Mengapa orang Israel masih ketakutan? Malah sekarang tambah begitu takutnya.
ketika mendengar firman Tuhan bahwa Allah tidak ada bersama-sama mereka. Betapa bedanya dengan orang-orang Kristen saat ini. Orang-orang Kristen saat ini yang penting itu berkat. Selama Tuhan memberkati, ya tidak apa-apa. Tuhan itu tidak penting, yang penting berkat Tuhan. Berkat itu nomor 1, Tuhan nomor 2. Tidak seperti itu yang orang Israel. Orang Israel itu ternyata begitu takut Tuhan tidak ada bersama-sama dengan mereka. Buat mereka, Tuhan itu lebih penting daripada berkat. Buat mereka, lebih penting Tuhan ada bersama mereka daripada mereka dapat tanah Kanaan tapi tidak ada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang Israel begitu ketakutan, begitu gemetar ketika mengetahui bahwa Tuhan tidak ada bersama mereka. Mereka sekarang menghadapi masalah besar. Bukan hanya sekedar tidak bisa menguasai Kanaan atau menghadapi musuh-musuhnya, masalahnya ini jauh lebih besar. Masalahnya apa? Tidak ada Tuhan bersama dengan mereka. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pelajaran pertama dari kisah ini, kita sebagai orang-orang Kristen, apa yang penting buat kita? Apakah Tuhan ataukah berkat Tuhan? Mana yang lebih penting buat kita? Dan ketika kemudian ada masalah, kita mau ngapain? Kita mau ngapain, Bapak Ibu Saudara sekalian? Nah, kisah berlanjut, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika Musa tahu kondisinya, ketika Musa tahu betapa Tuhan tidak akan memimpin mereka lagi, apa yang dilakukan Musa? Ayat 7-11 dalam Keluaran 33 bilang, Musa kemudian mendirikan sebuah kemah. Perhatikan baik-baik sekali lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Musa mendirikan kemah itu jauh dari kemah perkemahan orang Israel, jauh. Jadi kalau mau pergi ke sana harus jalan dulu. Harus perlu waktu untuk sampai ke sana. Dikatakan juga kalau Musa ke sana atau orang Israel ke sana, mereka harus pergi ke kemah pertemuan itu yang katanya jauh dari perkemahan. Apa artinya Bapak Ibu Saudara sekalian? Orang Israel ini tahu bahwa ketika lagi masalah, mereka perlu menghampiri Tuhan. Mereka perlu datang kepada Tuhan. Mereka perlu mendekat kepada Tuhan. Dan ketika mereka dekat sama Tuhan, ketika mereka berusaha untuk mencari Tuhan, menghampiri Dia, itu artinya mereka harus berjalan ke kemah pertemuan itu. Dan itu perlu waktu. Kemah itu didirikan jauh dari perkemahan orang Israel. Artinya apa? Jauh dari kerutinan hidup orang Israel. Di sanalah mereka bertemu sama Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mempunyai masalah, kita juga harus tahu kita perlu mendekat sama Tuhan. Kita perlu datang sama Tuhan. Dan ketika datang sama Tuhan, kita perlu datang dengan sungguh-sungguh. Kita harus menjauhkan diri dari kerutinan hidup kita. Kita harus menjauhkan diri dari segala yang kita hadapi. Kita datang sungguh-sungguh. Mungkin perlu usaha, perlu waktu. Ya itulah kita menyendiri sama Tuhan. Perhatikan baik-baik bagaimana prosesnya ketika Musa datang ke kemah pertemuan itu. Musa, bayangkan Bapak Ibu Saudara, Musa jalan dari perkemahan Israel kemudian menuju ke kemah pertemuan. Ketika mereka berjalan, orang Israel berdiri semua di depan kemahnya masing-masing dan dikatakan mengikuti Musa masuk sampai ke dalam kemah. Dan ketika Musa sampai masuk ke kemah pertemuan, dikatakan awan kemuliaan Tuhan turun ke atas kemah itu. Dan kemudian Musa masuk. Setelah itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang Israel ketika melihat awan itu turun, orang Israel itu kemudian sujud menyembah. Sujud menyembah. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya jadi teringat ketika dulu saya masih mahasiswa. Betapa ketika kami dalam waktu itu lagi begitu menggebu-gebunya pelayanan dalam Tuhan. Ketika kita melaksanakan keputusan doa, kita itu memuji, menyembah Tuhan. Sampai kepala kita itu sampai ada di lantai tempat kita melakukan persekutuan doa. Ya itu yang dimaui oleh Tuhan. Ketika kita datang ke Dia, kita betul-betul mencari Dia. Menggunakan waktu kita, bukan hanya sekedar menyisihkan, tapi sungguh-sungguh menyiapkan hati, waktu, pikiran kita untuk datang kepadanya. Dan itu yang dilakukan oleh Musa. Musa di sana dikatakan sampai Tuhan itu berbicara muka dengan muka. Tuhan berbicara seperti kepada temannya. Dikatakan begitu akrabnya Musa sama Tuhan. Karena itu tidak heran Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian Tuhan jatuh hati. Tuhan melembut hatinya. Kalau sebelumnya Tuhan bilang, aku nggak akan mimpin orang Israel,
Sekarang Tuhan bilang, aku sendiri yang akan pimpin orang Israel. Hati Tuhan luruh, hati Tuhan lembut ketika Musa dan orang Israel datang kepadanya. Orang Israel dan Musa tahu dengan pasti bahwa Tuhan ingin kedekatan. Tuhan ingin mereka itu datang kepadanya, menyembah Dia. Demikian juga kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita punya masalah, khususnya hari-hari di tengah-tengah COVID ini, yang kita nggak tahu kapan ini akan selesai, dan masalahnya akan begitu masih banyak sekali, kita perlu datang kepadanya. Kita perlu menghampiri hadiratnya, dan Tuhan akan turun tangan. Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian ayat 14-15 berkata demikian, aku sendiri akan membimbing engkau dan memberikan engkau ketentraman. Bahasa Inggrisnya lebih bagus. My presence will go with you and give you rest. Rest, istirahat, ketenangan. Itulah Bapak Ibu Saudara sekalian. Tema kita ini begitu tepat. Kalau kita datang padanya, kita dekat padanya, maka hal yang pertama yang Tuhan berikan adalah rest, ketenangan. Ketenangan dalam hidup kita. Kita nggak khawatir lagi terhadap begitu banyak masalah yang ada di sekitar kita. Karena kita ada dalam hadirat Tuhan. Tuhan berikan ketenangan dalam hidup kita. Dan Musa kemudian menjawab, Tuhan, kalau engkau tidak bersama kami, jangan suruh kami pergi dari sini. Bahasa Inggrisnya, if your presence does not go with us, do not ask us to go up from here. Jangan suruh kami pergi dari sini. Buat Musa, buat orang Israel, Tuhan dan kehadirannya jauh lebih penting daripada masalah mereka. Berkat itu akan datang ketika Tuhan bersama mereka. Bahkan ketika berkat tidak datang pun, begitu ada Tuhan, kita akan ada ketenangan, akan ada rest. So, Bapak Ibu Saudara, masalah mereka terbesar sekarang sudah terselesaikan. Tuhan kembali mau memimpin umatnya. Tuhan kembali mau memimpin umatnya. Bukan hanya itu, janji Tuhan yang semula bahwa tanah Kanaan akan diberikan mereka, bahwa musuh-musuh akan dihancurkan, tidak berubah. Bahkan ada bonusnya sekarang. Tuhan bersama mereka. Selesai saudara? Belum. Tadi kita sudah baca, buat orang Israel mungkin sudah selesai, tapi tidak buat Musa. Buat Musa, dia datang kepada Tuhan, dekat sama Tuhan, bukan hanya ketika dia ada masalah, bukan sekedar untuk menyelesaikan masalah, bukan. Tapi Musa punya kerinduan yang lebih lagi. Dia lebih ingin intim sama Tuhan, dekat sama Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 18 tadi berkata, Tuhan, perlihatkanlah kemuliaan-Mu kepadaku. Show me your glory. Demikian kata Musa. Begitu rindunya Musa untuk dekat sama Tuhan. Karena itu dia bilang, show me your glory. Tuhan jatuh hati dengan permintaannya Musa ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan suka sekali. Kenapa? Karena dengan demikian Musa tuh tahu betapa pentingnya persekutuan dengan Tuhan ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat pasal 34 tadi yang kita baca ayat 2, 3 dan seterusnya. Tuhan bilang, oke, sekarang kamu naik ke Gunung Sinai. Naik. Dan Tuhan bilang, kamu naiknya sendirian loh. Gak usah ada orang lain. Hanya sendiri. Perhatikan baik-baik. Hanya sendiri. Kenapa? Karena Tuhan ingin persekutuan pribadi dengan Musa. Sendiri. Dan bukan hanya sendiri. Dikatakan apa yang syaratnya Tuhan. Supaya gunung Sinai itu tidak ada orang. Tidak boleh ada orang ikut Musa. Bahkan tidak boleh ada orang kelihatan di gunung ini. Bahkan kambing domba pun tidak boleh ada. Kenapa? Karena kemuliaan Tuhan, kekudusan Tuhan, kesucian Tuhan ada hadir di Gunung Sinai ketika Musa bertemu dengan Tuhan. Ayat yang tadi kita baca Bapak Ibu Saudara sekalian. Akhirnya Musa naik ke atas dan dia bersekutu dengan Tuhan. Berapa lama Bapak Ibu Saudara? 40 hari, 40 malam. Dan dikatakan selama 40 hari, 40 malam itu, Musa bahkan tidak makan dan tidak minum. Just between Moses and God. Hanya Tuhan dan Musa bersekutu luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya bisa bayangkan betapa
Gunung Sinai pada waktu itu dipenuhi kemuliaan Allah selama 40 hari 40 malam itu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada kambing domba aja makan rumput di dekat Gunung Sinai, Tuhan bilang itu akan mati. Kalau ada orang yang mau mendekati Gunung Sinai, itu akan mati. Kenapa? Karena kekudusan Allah, kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa hadir di Gunung Sinai. Saya teringat peristiwa ketika Salomo mentahbiskan bait Allah. Saudara kalau baca pentahbisan bait Allah di sana dikatakan ketika kemudian Salomo mempersembahkan korban dan Tuhan mengirimkan api untuk korban bakaran itu, dikatakan asap kemuliaan Allah itu hadir di dalam kemah suci itu, sehingga dikatakan imam-imam itu sampai sesak nafasnya, nggak bisa bernafas. Kenapa? Karena merasakan kemuliaan Allah yang begitu luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, seharusnya itulah yang kita inginkan dalam hidup ini. Seharusnya itulah yang kita mau dalam hidup ini. Bukan sekedar datang kepada Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita. Bukan datang kepada Tuhan hanya minta tolong. Tapi yang paling utama adalah kita merasakan kekudusan Tuhan. Kita merasakan kehadiran Allah. Dan kita merasakan ketenangan bersama dengan Dia. Just alone with God. Itu yang dialami oleh Musa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya bisa merasakan kekudusan Allah yang begitu luar biasa. Saat saya sedang menyiapkan renungan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu pagi, saya mengalami suatu kerinduan untuk menyembah Tuhan. Dan saya sungguh merasakan betapa Allah hadir. Kekudusannya hadir. Saya sampai nangis dan kemudian saya bisa memuji, menyembah Tuhan. Karena saya merasakan kekudusannya hadir dalam hidup saya. Dan itu yang saya ingin Bapak Ibu Saudara juga rasakan. Lihat video sebentar akan saya setel ini. Di dalamnya kita melihat bagaimana kita merasakan kekudusan Allah. Lihat di sana betapa umat Tuhan itu tanpa diperintah mereka menyanyikan lagu Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan. Dan rasakan betapa Allah terjadi dalam hidup kita. Mari kita saksikan video yang berikut ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, berhiaskan kekudusan.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah saksikan tadi video tadi. Kita merasakan hadirat Allah, kekudusan Allah hadir dalam persekutuan tadi. Apakah kita juga rindu seperti itu? Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu sangat disukakan dengan persekutuannya dengan Musa 40 hari 40 malam. Dan Musa juga merasakan hadirnya Allah. Sehingga tadi ayat 28 dan 29 kita lihat di sana. Ketika Musa turun, dia nggak sadar bahwa wajahnya itu bercahaya dengan kemuliaan Allah. Dikatakan karena dia sudah bertemu, sudah berbicara dengan Tuhan. Wajahnya itu bercahaya. Saya rasa itulah akan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita mengalami persekutuan, kita mengalami kedekatan sama Tuhan, kita mengalami hadirat dan kekudusan Allah dalam hidup kita. Ketika kita sering bersekutu dengan Tuhan, orang di luar sana akan melihat betapa orang ini berbeda. Betapa orang ini ada wibawa Allah, ada kemuliaan Tuhan yang ada di dalam diri orang ini. Itu yang kita alami sama seperti yang dialami Musa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Masalahnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa sering dalam hidup ini kita melupakan persekutuan dengan Tuhan. Kita lupa untuk dekat sama Dia. Begitu banyak kerutinan hidup ini membuat kita jauh dari Tuhan. Kita lupa sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga kita tidak menyediakan waktu untuknya. Seperti yang dikatakan tadi, jauh dari perkemahan tahu, jauh dari kerutinan itu. Kita tidak menyediakan waktu. Kita hanya menyisihkan waktu yang kecil aja buat Tuhan. Hari ini, pagi ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan ingatkan kita. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, siapa yang kita cari? Apa yang kita cari? Apa kita cuma mau minta tolong sama Tuhan, atau kita mau dekat sama Dia? Kerutinan hidup bisa terjadi mungkin beberapa waktu yang lampau kita begitu suksesnya di dalam hidup ini, kita meraih karier kita mencoba meraih karier yang puncak kita, atau bisnis kita begitu bagus ya sehingga nggak ada waktu sama Tuhan, atau bahkan yang lebih jelek lagi kita merasa bahwa kalau kita diberkati Tuhan, kalau kita diberkati itu artinya Tuhan bersama kita, padahal belum tentu penyertaan Tuhan ada dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan dan berkat itu sesuatu yang berbeda, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sering lupa untuk yang itu. Atau mungkin hidup kita ini sehari-hari begitu rutinnya, biasa-biasa aja, sehingga kita tidak punya waktu khusus sama Tuhan. Atau kalau kita punya waktu pun menjadi kerutinan yang biasa, tidak keintiman sama Tuhan, nggak ada, Bapak Ibu Saudara sekalian. Atau malah sebaliknya, saat-saat seperti ini, kita begitu banyak masalah, kita betul-betul terlalu fokus dengan masalah kita, khususnya di tengah COVID ini. Kita terlalu fokus dengan masalah kita, sehingga akhirnya Bapak Ibu Saudara, kita kehilangan waktu bersama dengan Tuhan. So, pagi ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diingatkan, kita perlu waktu bersama dengan Dia. Kita perlu rindu untuk bertemu dengan Dia. Kita perlu untuk kembali dekat sama Dia. Apakah kita punya kerinduan hati, kesungguhan, bagaikan air, bagaikan tanah yang kering, yang merindukan air, bagaikan rusa yang merindukan air? Apakah hidup kita seperti itu? Apakah kita cuma datang ke Tuhan hanya kalau kita perlu saja? Pagi ini kita diajar untuk mencari Tuhan, dekat kepadanya. Ada waktu-waktu dalam hidup saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada masalah, nggak ada masalah, saya hanya datang kepadanya. Saya menyembah, memuji Dia, memuliakan Dia. Saya menangis di hadapannya, dan saya tidak minta apapun juga dari Dia. Saya hanya mau dekat sama Dia. Saya hanya mau bersekutu dengan Dia. Saya hanya mau intim dengan Dia. Dan setelah saya mengalami itu, saudara, mungkin masalah belum selesai. Banyak hal belum selesai, tapi yang pasti sesuai dengan tema gereja kita pada minggu ini dan pada bulan ini. Ketenangan itu ada dalam hidup saya. Saya bisa dengan tenang sekarang keluar menghadapi masalah yang ada. Dan itu yang Tuhan inginkan. So, Bapak Ibu Saudara, maukah kita pada hari ini, pagi ini, kembali kepadanya. Cari Dia, cari hadiratnya, cari kekudusannya. Rasakan, alami kehadirannya dalam hidup kita, dan terima ketenangan dalam hidupnya. Kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan menjadi berkat buat kita semua. Sekarang saya ingin ajak kita semua untuk berdoa.
Saya ingin mendoakan Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saat ini sedang punya masalah. Saya nggak tahu masalah Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tapi satu hal, maukah kita kembali kepadanya? Maukah kita dekat lagi padanya? Sediakan waktu untuknya. Rasakan hadiratnya. Saya juga ingin berdoa buat Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang selama ini belum pernah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tapi hari ini melalui firman Tuhan diingatkan untuk kembali pada Tuhan. Atau mereka-mereka, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang sudah pernah terima Tuhan Yesus, tapi kemudian mencoba lari daripada dan pagi ini mau kembali padanya. Saya ingin berdoa buat Bapak, Ibu, Saudara sekalian semua. Mari taruh tangan di dada dan saya akan berdoa. Yang pertama saya mau berdoa buat mereka yang belum pernah terima Tuhan Yesus atau sudah pernah terima Tuhan Yesus tapi lari dan pada pagi hari ini mau kembali kepadanya. Hamba-Mu berdoa Tuhan melalui online service ini dan berdoa untuk setiap orang yang belum pernah terima Tuhan Yesus atau yang sudah pernah menerima Engkau Tuhan tapi kemudian lari dari Engkau. Dan pagi ini Tuhan melalui firman-Mu ditegur dan mereka mau kembali kepada-Mu Tuhan. Yang berdoa supaya Engkau sendiri akan menghampiri mereka, membuka hati mereka. Dan mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian doa bersama saya. Tuhan Yesus, aku membuka hatiku untuk-Mu. Kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Masuklah dalam hatiku dan bertahtalah sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Terima kasih Tuhan. Sekarang saya berdoa buat mereka yang punya masalah dan mereka yang punya kerinduan untuk kembali pada Tuhan, untuk intim sama Tuhan. Mari Tuhan, bekerjalah Tuhan, bekerjalah Tuhan, bekerjalah Tuhan. Mari Tuhan supaya kami sungguh-sungguh mau kembali kepadamu. Rindu Tuhan untuk bersekutu lagi dengan Engkau Tuhan. Untuk rindu Tuhan, untuk dekat lagi dengan Engkau. Merasakan kekudusan-Mu, merasakan kehadiran-Mu. Kami banyak masalah Tuhan. Tapi ketika kami punya masalah Tuhan, kami mau datang kepadamu. Dan kami mau rasakan kehadiran-Mu. Yang menenangkan jiwa kami, menenangkan hati kami. Dan akan menolong kami dalam setiap masalah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau terus memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Atas nama Majelis dan Jemaat Gereja Isa Al-Masih Taman Harapan Baru, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gunawan Santoso atas pelayanannya pada hari ini. Kiranya Tuhan akan terus mengurapi dan memberkati Bapak dalam setiap pelayanan, dalam rumah tangga maupun pekerjaan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan tutup ibadah kita. Saya ajak kita berdiri kembali. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kembali kepadamu pada saat ini. Kami percaya bahwa rancangan-Mu indah dalam kehidupan kami dan tidak ada satu perkara pun yang terjadi dalam kehidupan kami tanpa seizin Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik kepada kami dan Kau memiliki 1001 macam cara untuk menolong kami, bahkan membimbing kami. Itu sebabnya ajar kami untuk terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan kami tetap menaruh harap kepadamu. Sehingga apapun yang kami hadapi dalam kehidupan kami akan tetap bersandar sepenuhnya kepada Tuhan dan menaruh hidup kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan kalau Tuhan ada bersama dengan kami, maka kami percaya kuat kuasa Tuhan akan senantiasa melimpah bagi kami dan kami akan mampu mengarungi kehidupan ini dengan kemurahan Tuhan sendiri. Dan pada saat ini juga kami berdoa buat jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah dimanapun Tuhan. Kau yang akan lawat mereka, Kau yang akan terus membimbing mereka. Apabila saat ini mereka sedang mengalami pergumulan ataupun beban yang berat, kuatkan dan teguhkan iman mereka, supaya mereka tidak akan pernah goyah, tetapi mereka akan teguh dalam pengharapan kepada Tuhan. Dan kami berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh dan sakit penyakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur Tuhan Yesus yang akan menjamah dan memulihkan mereka. Khususnya kami berdoa juga buat anak-anak-Mu yang saat ini sedang bergumul oleh karena pekerjaan ataupun kebutuhan keuangan. Engkau yang akan terus memelihara mereka, memberkati mereka, sebagaimana janji-Mu bahwa Engkau-lah yang menjadi gembala bagi mereka. Karena itu Engkau yang akan terus menyediakan apa yang mereka butuhkan. Dan kami menyerahkan untuk semua jemaat Tuhan, Engkau yang akan terus menolong mereka, menyertai mereka. Bahkan lebih daripada itu, semakin hari boleh semakin bertumbuh di dalam iman dan pengenalan akan Tuhan. Dan setiap kami
boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga mengingat untuk bangsa dan negara kami Tuhan, di tengah-tengah pandemi yang masih terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Kami berdoa Tuhan buat pemimpin-pemimpin kami, mereka yang terlibat dalam mengatasi masalah ini. Engkau yang akan urapi mereka Tuhan, mampukan mereka, bahkan berikan hikmat kepada mereka untuk mengambil keputusan yang tepat untuk mengatasi semua masalah ini Tuhan. Kami menyerahkan untuk bangsa ini, Engkau akan melawat Tuhan, khususnya mereka-mereka yang kehilangan keluarga mereka, sanak saudara mereka. Kau berikan kekuatan dan penghiburan. Dan kami berdoa juga untuk masyarakat bangsa kami, supaya kami bersatu padu untuk menghadapi pandemi ini, dan kami boleh mengikuti setiap protokol yang sudah dibuat pemerintah sehingga pandemi ini tidak lagi menyebar tetapi akan segera berakhir. Kami menyerahkan untuk bangsa ini, Tuhan yang akan menolong dan Tuhan akan memberkati. Demikian juga kami berdoa untuk gereja-gerejamu dimanapun, yayasan-yayasan penginjilan, ya bahkan juga yayasan sekolah-sekolah yang ada. Tuhan akan terus memakai, mengurapi, boleh menjadi berkat dan menjadi garam bagi bangsa ini. Meskipun tidak dapat beribadah di gedung gereja, tapi mereka tetap akan mencari Tuhan, berseru kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga bersyukur untuk hamba-Mu yang sudah melayani kami pada saat ini. Kau yang akan terus mengurapi dalam setiap pelayanannya, juga untuk memberkati dalam rumah tangga maupun dalam pekerjaannya. Pakai lebih lagi, boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jika sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami mohon Tuhan memberkati kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih setia dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan, dan penyertaan Roh Kudus nyata dalam kehidupan saudara, dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.